Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Irma Syaffanti dari kelas 21C Arsitektur. Di sini saya akan memenuhi tugas media sosial yang berjudul Pentingnya Dasar-dasar Bahan Bangunan untuk Mahasiswa Arsitektur. Seberapa penting mahasiswa arsitektur mempelajari dasar-dasar bahan bangunan? Menurut saya di sini sangat penting karena sebelum kita merancang suatu bangunan, kita perlu mengetahui bahan-bahan apa yang akan digunakan tersebut. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahan bangunan. Pengertian dari bahan bangunan tersendiri yaitu bahan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi. Di sini bahan bangunan juga terdapat dua, yaitu bahan bangunan alami seperti tanah liat, pasir, kayu, batu ataupun ranting. Yang kedua, ada bahan bangunan buatan seperti pipa, atap, baja, atau besi, aluminium, dan lainnya. Bahan bangunan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada batu bata, kayu, bambu, batu alam, kaca, keramik, cat tembok, paku, pipa, semen, dan mungkin lebih banyak dari ini yang tidak dapat kita sebutkan satu-satu. Selanjutnya, batu bata adalah bahan bangunan untuk dinding yang kokoh. Di sini bahan bangunan menjadi peran utama bagi sebuah bangunan karena setiap kita membuat bangunan, batu bata adalah komposisi pokok karena setiap kita membangun apapun, kita sangat membutuhkan batu bata. Yang kedua ada kayu. Kayu berfungsi untuk memperlihatkan unsur atau kesan natural. Mungkin ada beberapa bangunan atau beberapa rumah yang menggunakan kayu sebagai bahan utamanya atau bahan pokoknya. Kadang seperti yang kita ketahui, ketika kita melihat bangunan atau suatu rumah yang bahan pokoknya menggunakan kayu, itu terlihat sangat natural atau lebih mengandung unsur estetika. Kemudian ada bambu. Bambu juga menjadi bahan-bahan bangunan yang sering digunakan. Mungkin pada zaman dahulu bambu sangat sering digunakan ya, karena bilik bambu itu kan terbuat dari bambu atau juga dibuat untuk rotan seperti itu kan, itu dibuat dari bambu. Kemudian juga ada batu alam. Batu alam juga biasanya digunakan untuk pondasi karena batu alam mengandung bahan yang sangat kuat, sangat kokoh dan bisa menampung beban-beban yang lumayan berat atau yang sangat berat. Selain itu juga ada kaca. Biasanya kaca di sini digunakan untuk gedung-gedung modern ya. Biasanya bangunan-bangunan modern seperti saat ini itu banyak yang menggunakan kaca atau kaca keramik. Kemudian keramik tentu saja sangat dibutuhkan ya. Yang kita ketahui setiap bangunan juga pasti menggunakan keramik karena agar suatu bangunan tersebut lebih nyaman atau lebih indah juga, karena ketika kita tidak menggunakan keramik, lantai-lantai yang kita gunakan itu kan belum tentu nyaman atau belum tentu bersih. Ketika kita menggunakan keramik di sini kan kita sudah tahu bahwa keramik itu memberi kesan yang nyaman dan rapi, juga indah. Kemudian ada cat tembok. Mungkin cat tembok di sini tidak terlalu diperankan sebagai peran utama ya, karena ada beberapa bangunan yang mungkin tidak menggunakan cat tembok seperti kaca. Jika menggunakan kaca, kita kan tidak menggunakan cat tembok ini. Di sini cat tembok berperan untuk membuat suatu bangunan lebih cantik atau lebih indah, tentunya lebih memperlihatkan kesan estetika ya, lebih menarik, membuat gedung-gedung tersebut menarik gitu. Apalagi ketika sebuah gedung yang indah kita padukan dengan warna yang sesuai atau yang senada, di sini gedung tersebut akan lebih memberikan kesan yang menarik atau yang nyaman. Selanjutnya ada paku. Di sini paku hanya bahan pelengkap lainnya ya, karena untuk menyatukan kayu antara kayu satu dan kayu lainnya juga mungkin membutuhkan paku. Kemudian ada pipa. Pipa juga sebagai bahan bangunan yang penting untuk dihadirkan di setiap rumah. Kemudian ada semen.
Semen di sini berperan sebagai perekat bahan bangunan tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.